Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho, APN Preview. Kali ini saya langsung dengan Mas Alofi SH, seorang advokat senior. Yang saya dengar baru-baru ini beliau sedang atau baru saja menerima putusan pengadilan yang ada di Pengadilan Sleman, Pengadilan Agama Sleman, Yogyakarta. Langsung saja saya bertanya kepada Mas Alofi. Selamat berjumpa Mas Alofi. Wah, selamat berjumpa kembali Pak Argo. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya ini untuk kita saling bertukar pengalaman, tukar ilmu pengetahuan lah kira-kira. Lama Mbak nggak ketemu Pak Alofi. Lama kita tidak berjumpa. Saya sudah puluhan tahun mengenal Anda ya. Terima kasih. Ya. Mas Alofi, saya dengar Anda barusan memperoleh putusan di Pengadilan Agama Sleman ya. Itu sebetulnya seperti apa? Saya dengar itu menyangkut kawan pengacara juga itu. Oh iya, alhamdulillah. Kalau mengenai itu mungkin ini saya harus katakan yang sebenarnya bahwa tidak salah isu atau yang beredar atau informasi-informasi yang didapat memang benar. Pada saat-saat awal-awal perkara ini sebenarnya kan diajukan pada sekiranya tanggal 24 sekitar 20 Januari 2022 ya. Ada pengajuan cerai talak. Cerai talak ya? Ya, berawal dari pengajuan cerai talak dalam perkara 138 PDTG 2022 pada Pengadilan Agama Sleman. Ya. Yang memberi talak siapa itu? Nah, pada sini yang seperti Ma Argo tadi sudah obrolkan, ini kan kebetulan kalau ini memang seorang oknum ya, bukan kalau bicara oknum nggak pas lah. Paling tidak bicaranya gini aja, seorang pengacara mengajukan cerai talak pada istrinya, yang itu di persidangan diajukan sekitar kurang lebih 20 Januari 2022 kemarin. Ya, dimulai dari itu. Nah, dalam proses majunya perkara ini berlanjut, kamilah tim hukum ditunjuk oleh istri dari saudara Sabto Nugroho Wusono untuk mendampingi, memperjuangkan hak-hak hukum daripada istri selaku istri sah di situ, karena pernikahannya juga sah baik secara agama maupun secara negara. Nah, di situ telah jelas apa yang menjadi kewajiban kita sebagai penerima kuasa atau sebagai kuasa hukum, kan akan memperjuangkan kepentingan hukum dan hak-hak hukum daripada klien kita. Ya, sebatas sesuai dengan apa yang diamanatkan pada kita. Ya, meskipun itu dari sejawat profesi juga ya. Ya, jadi begini, persoalan orang mengalami persoalan terhadap rumah tangga ini kan background itu sebenarnya tidak menjadi persoalan. Ya, betul. Mau teman sejawat atau bagaimana, kita dalam persidangan itu kan harus menjunjung tinggi Ovium Nobel. Jadi harus bersifat profesional, proporsional. Di mana kita sedang menangani perkara, disitulah kita harus dapat memperjuangkan kepentingan hak-hak hukum klien kita. Ya, jadi begitu. Jadi kita kan selalu bertindak untuk dan atas nama klien kita. Untuk keadilan itu. Nah, untuk mencari keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Ya, betul. Lalu Mas, tadi disebutkan untuk talaknya itu konsekuensinya seperti apa itu tadi? Ya, jadi terima kasih Bro Argo ini. Jadi sebenarnya gini, kita sudah pahami bagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, Undang-Undang tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, Jurisprudensi dan seterusnya sebagai sumber hukum, di mana sudah di situ diatur secara jelas dan tegas bahwa dalam perkara-perkara di pengadilan agama itu adalah orang-orang yang beragama Islam. Nah, di situ di dalam kasus permasalahan ini adalah diajukannya cerai talak bermula. Bermula diajukannya cerai talak oleh suaminya kepada istrinya. Nah, disitulah muncul pada hak-hak daripada yang dimohonkan talak
atau termohon talak. Ya. Di situ memiliki hak. Ya, yang kita sebutkan secara global aja bahwa satu hak yang harus didapatkan istri yang dicerai talak oleh suaminya adalah adalah dia mendapatkan hak nafkah idah. Dia bisa memperjuangkan nafkah mut'ah. Dia juga bisa memperjuangkan terhadap nafkah kiswah. Yang keempat, dia juga bisa memperjuangkan nafkah terhadap untuk anak. Termasuk di dalamnya adalah hak asuh terhadap anak yang masih di bawah umur. Yang lebih menarik lagi, di dalam pengadilan agama ini dimungkinkan untuk kita melakukan upaya hukum, namanya upaya hukum rekonvensi. Apa itu rekonvensi? Melakukan gugatan balik. Dari awalnya permohonan cerai talak, dilanjutkan dengan permohonan gugatan rekonvensi. Nah, disitulah hak-hak yang saya sebut tadi di atas, termasuk juga adalah mengenai harta yang diperoleh dalam perkawinan. Baik harta itu berupa benda tetap atau harta itu juga merupakan benda bergerak. Semua kuncinya adalah pada saat perolehannya dalam masa perkawinan antara A dan B. Ya, bahasa awamnya untuk menuntut gonogini itu, Pak, ya. Ya, jadi kalau masyarakat umum berpikirnya adalah harta gonogini, tapi kalau kita seorang yuridis, kita berpikir bahwa kita mengajukan gugatan rekonvensi atau gugat balik harta bersama. Ya. Lalu seperti apa itu ketika sampai pada putusan itu, Mas? Jadi gini ya, ini persoalan ini kan menurut hemat kami, kami harus banyak lakukan itu, lakukan hal-hal. Misalnya kita sebagai seorang lawyer, kita harus benar-benar memahami mengenai materi pokok penanganan perkara yang diamanahkan kepada kita. Salah satunya kita wajiblah melakukan audit dokumen. Terus kita melakukan investigasi. Mana-mana kita akan memisahkan mana-mana yang menjadi hak-hak hukum daripada klien kita. Mana yang bukan menjadi hak hukum, mana yang diperoleh itu dari tanah warisan atau diperoleh dalam jual beli atau diperoleh dalam hibah. Nah, dan seterusnya. Nah, kita perlu melakukan namanya audit dokumen dan melakukan legal investigasi terhadap semua harta yang diduga diperoleh dalam perkawinan, baik benda bergerak maupun benda tetap, baik hak-hak istri maupun hak-hak anak. Itulah seorang lawyer harus disitulah mempunyai kewajiban bagaimana cara kita melakukan taktik dan strategi. Terus kita berhitung benar, kita mengaudit dokumennya, kita dapat sehingga apa yang akan kita perjuangkan untuk kepentingan klien terhadap menggugat rekonvensi itu tidak sia-sia. Kira-kira begitu. Karena saya dengar kan Anda juga melakukan investigasi kekayaan yang mungkin disembunyikan juga, itu bahasa awamnya itu. Gimana, Mas? Jadi gini, uniknya di persoalan ini sebenarnya gini. Ada harta yang belum menjadi atas nama daripada pemohon cerai talak atau akhirnya tergugat rekonvensi. Itu ada yang belum jadi atas namanya. Ada juga harta yang belum muncul, belum dimunculkan, tapi sebenarnya perolehan itu adalah harta bersama. Nah, akhirnya itulah tadi saya bilang, kita sebagai lawyer haruslah melakukan legal audit dokumen dan investigasi, sehingga kita bisa menemukan bagaimana caranya. Ya, kita pastinya haruslah tahu siapa subjek hukum di dalam transaksi tersebut, di mana kan objeknya, Terus habis itu kita juga harus punya bukti formilnya, apa yang dilakukan, apa yang ditransaksikan. Kalau bahasa yuridis, benarkah ini adalah milik daripada A atau milik adalah B? Kita bisa melakukan upaya hukum dengan meminta keterangan surat keterangan tanah pada kantor badan pertanahan, atau kita bisa juga tingkatkan kepada surat keterangan pendaftaran tanah. Di situ akan menyebut siapa pemiliknya, transaksinya menggunakan apa, jual beli, hibah, atau ini tanah warisan. Disinilah muncul dalam surat keterangan pendaftaran tanah. Nah, alhamdulillah dalam perkara 138 ini, 38 PG 2022 PA Sleman kemarin, alhamdulillah kita sebagai tim hukum kita dapat menemukan hal-hal yang tidak muncul, hal-hal yang tidak muncul, yang itu tidak dimunculkan sebagai harta bersama dan tidak diakui, tidak diakui oleh pihak yang berperkara dalam perkara ini, tidak mengakui bahwa itu harta bersama berawal begitu. Tapi alhamdulillah
dengan kita mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi, dan akhirnya terungkaplah hal-hal yang tidak muncul itu menjadi muncul, dan oleh majelis hakim dinyatakan bahwa harta-harta yang diperoleh atas dasar audit hukum itu dapat terbukti dan diputuskan menjadi harta bersama. Akhirnya terakhir Mas, akhirnya itu putusannya boleh dikatakan klien Anda menang ya itu ya? Ya, kalau saya bicara dengan secara lugas dan tegas, ya. Jadi di perkara 138 ini dikabulkanlah mengenai perceraian talak. Dikabulkan pula dalam rekonvensi, yang salah satunya menghukum kepada tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah, hak istri ya. Nafkah mut'ah sebesar 25 juta, nafkah idah dibayarkan. Terus yang ketiga adalah mengenai menetapkan anak ya. Anak berada dalam hadonah penggugat rekonvensi, jadi ibunya, tetapi diberikan kesempatan dan peluang kepada bapaknya apabila mencurahkan kasih sayang, boleh bertemu dengan anaknya. Karena hak anak itu adalah tidak ada mantan anak, jadi hak anak tetap akan diberikan oleh majelis hakim. Yang selanjutnya yaitu karena ini anak dalam pengasuhan daripada ibunya atau penggugat rekonvensi, sehingga ada kewajiban lagi bagi tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah, namanya adalah nafkah biaya buat anak sebesar 6 juta ya dalam perkara ini setiap bulannya. Dan diperhitungkan sejak kapan? Sejak dijatuhkannya putusan. Dan ya ini kita harus jadi lawyer juga harus berpikir begitu. Dimulainya sejak putusan ini, terus sampai dengan kapan? Sampai dengan dewasa, atau cakap hukum, atau sudah menikah, atau mandiri. Tetapi ada kenaikan 10% pada setiap tahunnya. Setiap tahunnya muda itu. Itu jadi kita sebagai lawyer salah satunya harus begitu. Jadi karena pertumbuhan ekonomi ini kan juga meningkat inflasi seiring waktu. Kita harus mengantisipasinya dengan itu. Tambahkanlah 10%. Dimulailah dalam putusan ini karena itu kewajiban. Terus selanjutnya di putusan menetapkan harta bersama. Nah, berupa tanah dan bangunan ya, yang berada di Biru, termasuk tanah dan bangunan yang sekarang digunakan, dimanfaatkan, dinikmati sebagai tanah digunakan kantor SNW dan kantor LBH Sembada. Kantor advokat ya. Kantor advokat dan kantor lembaga bantuan hukum. Yang di Jambon itu ya. Yang di Jambon. Di situ kita juga temukan tuh akhirnya. Ternyata tanah yang di Jambon itu sudah muncul sertifikat hak milik. Nah, atas nama siapa? Nah, kita itu melakukan investigasi dan muncullah itu menjadi atas nama, kita muncul Sabto Nugroho Wusono. Dan itu pun dibantah, nggak ada persoalan. Tetapi kan semua itu adalah pembuktian dan yang memutuskan adalah hakim. Dan hakim di sini sangat adil dan profesional. Akhirnya tanah itu pun juga masuk di dalam harta bersama. Termasuk benda bergerak, benda tetap, yang lainnya, yang semua sudah termuat di dalam putusan nomor 138. Oke. Terima kasih Mas Alofi. Nanti lain kali saya pasti akan datang lagi kepada Anda. Terima kasih. Thank you, sama-sama bro. Semoga ilmu ini bermanfaat buat kita semua dan membuat kita makin cerdas, makin kita aware terhadap hukum, dan makin profesional dalam menangani perkara-perkara hukum. Terutama kita sebagai lawyer untuk kepentingan hukum dan hak hukum klien, kita harus bisa menunjukkan bahwa kita lawyer yang hebat. Termasuk dengan diri sendiri itu ya. Oke. Thank you Pak Bro. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.